sahabat UPTV, kembali lagi di program berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UPTV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita probiotik ayam petelur antarkan Profesor Osvar Raih Guru Besar UB. Ayam petelur merupakan salah satu unggas yang banyak dikembangkan oleh masyarakat secara individu maupun skala industri. Kebutuhan telur di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama pada hari raya keagamaan dan momen lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu ketertarikan dari Profesor Osvar Sofyan dari Fakultas Peternakan untuk tekun melakukan riset probiotik untuk ayam petelur. Riset ini sudah dilakukan sejak tahun 90-an oleh Osvar dengan tekun dan teliti. Penelitiannya terus berlanjut hingga dirinya masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Osvar berharap hasil riset para guru besar UB termasuk dirinya itu dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh peternak masyarakat maupun industri sehingga Indonesia mampu meraih ketahanan pangan dari sektor peternakan. Penelitian saya ini sudah bertahun-tahun, jadi saya tekun di dalam yang namanya mikroba. Tapi mikrobanya ini untuk sebagai aditif pakan ternak. Nah, makanya judul yang saya sampaikan adalah bioteknologi probiotik tepung untuk meningkatkan produksi ayam petelur. Kenapa bidang saya ini sebenarnya ternak non-ruminansia. Nah, ayam petelur ini termasuk ternak yang berlambung satu, makanya ternak ruminansia. Saya fokus pada ayam petelur. Kenapa ayam petelur? Karena ayam petelur ini adalah umurnya panjang, 2 tahun. Sehingga dampak daripada probiotik itu lebih mengena dibandingkan ayam pedaging yang umur 28 hari sekarang, bahkan 30 hari. Kalau normalnya ayam pedaging itu 35 hari Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang ada permintaan konsumen itu tidak mau berat-berat sehingga dia butuh yang sedang-sedang sesuai permintaannya 28-30 hari. Nah, saya meneliti ini sudah sejak tahun 90-an sebelum saya pasca sarjana. Setelah itu saya lanjutkan dengan mulai dari mengisolasi mikroba, mulai dari mikroba ayam kampung atau ayam lokal. Setelah itu saya isolasi, karakterisasi, sampai identifikasi dan produksi. Ketekunan Profesor Osvar Sofyan dalam melakukan penelitian probiotik untuk ayam petelur terus berkembang. Osvar saat ini mengembangkan probiotik dalam bentuk tepung yang berdasarkan hasil risetnya lebih baik dibandingkan dengan probiotik cair. Selain untuk industri unggas, Osvar bersama koleganya dari Fakultas Kedokteran UB juga berkolaborasi menjadikan probiotik menjadi obat kulit dalam bentuk salep. Dalam beberapa percobaan probiotik kolaborasi dengan DKUB ini mampu menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Inovasi ini merupakan pengembangan hasil riset agar manfaat probiotik lebih luas. Osvar mengaku masih akan terus berupaya melalui risetnya agar probiotik tersebut dapat berkembang menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang ada di masyarakat, terutama industri unggas. Dari bakteri. Tapi kalau mau telurnya, putih telurnya banyak, dalam arti volumenya ya, itu kita pakai spora dari Aspergillus niger. Nah itu, kemudian setelah saya kembangkan terus mikroba ini, bahkan saya bisa membuat, tapi saya bekerja sama dengan teman dari kedokteran, penyakit kulit itu Prof. Jadi kita coba dengan pada waktu itu anak kandang itu ada penyakit panu, mungkin Bapak Ibu wartawan kenal ya. Nah, saya suruh mandi pakai bacillus itu, obat bakteri mikroid. Ya alhamdulillah berubah warnanya jadi normal. Ya. Nah, itu saya buat salep. Ya, jadi kalau untuk kulit ya, tapi saya bekerja sama dengan teman dari kedokteran penyakit kulit. Nah, saya kembangkan lagi probiotik ini sehingga saya saat ini sudah mendapatkan paten untuk probiotik ini.
Kemudian untuk kelanjutannya sesuai dengan arahan daripada universitas, bagaimana probiotik ini? Ternyata probiotik bentuk tepung lebih baik dibandingkan bentuk cair. Kerjasama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Universitas Brawijaya saat ini sedang berjalan dalam bidang kesehatan. Sebanyak 2 dokter dari Pemkab tahun ini sudah dikirim untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis jantung di Fakultas Kedokteran UB. Nantinya mereka akan menjadi dokter spesialis yang akan bertugas melayani masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, dengan banyaknya fakultas dan prodi yang ada di Universitas Brawijaya juga menjadi daya tarik bagi kabupaten ini untuk menjalin kerjasama dalam bidang lain. Dalam waktu dekat, tim dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menjadi komunikasi dengan berbagai fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Berbagai program yang ada di UB dirasakan solutif bagi Pemda setempat untuk mengirim pegawainya menempuh pendidikan di UB. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan sehingga dapat memajukan kabupaten tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi lainnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hari ini kita berkunjung ke Universitas Brawijaya. Dan alhamdulillah ini proses yang telah disepakati sebelumnya, hari ini telah tertangani nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan rektor untuk berbagai hal, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan lebih fokus lagi dalam hal pendidikan dokter spesialis. Jadi kita berharap dengan kerjasama ini, dokter-dokter umum kami akan kami kirim ke sini untuk menjadi spesialis, termasuk nanti peningkatan sumber daya manusia ASN yang lain. Jadi banyak ditawarkan Pak Rektor, setelah saya nanti ada kerjasama lagi antara dinas-dinas saya dengan dekan-dekan yang ada di Brawijaya. Pemanasan global yang sedang terjadi di dunia memiliki dampak dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pertanian. Perubahan iklim dan cuaca berpengaruh terhadap siklus produksi pertanian. Selain itu, dalam jangka panjang, pemanasan global juga berpengaruh terhadap genetik dan kualitas pangan yang dihasilkan. Beberapa hal inilah yang menjadi topik bahasan pada seminar dan pertemuan University Network for Tropical Agriculture yang berlangsung di Universitas Brawijaya. Delegasi dari 28 negara hadir untuk membahas berbagai dampak yang akan terjadi akibat pemanasan global pada dunia pertanian. Pembahasan ini penting sebagai bahan masukan dan juga pencarian formula solusi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, pengambil kebijakan hingga petani dalam menghadapi dampak pemanasan global. Ada kegiatan UNTA. UNTA itu asosiasi perguruan tinggi yang ada di ASEAN dan juga Taiwan dan beberapa negara lain yang mempelajari tentang tropical agriculture. Tropical agriculture. Jadi bagaimana pendidikan untuk menguatkan pendidikan di bidang tropical agriculture, pertanian tropis, baik dari segi manajemennya, baik dari segi teknologinya, dan kita membangun collaboration ya antar perguruan tinggi yang ada, khususnya adalah untuk riset dan juga pendidikan, kira-kira begitu. Nah, di samping saya Presiden NPUST from Taiwan, and Maicho University. And he is President from Maicho University from Thailand. So
kita di sini ya sama-sama untuk mendiskusikan dalam waktu 3 hari presentasi sharing pengalaman dari masing-masing universitas dan juga kerjasama untuk menguatkan penelitian di bidang tropical agriculture. Itu ya kira-kira. Kajian dan program studi dalam bidang pertanian dan pangan makin diminati masyarakat dan generasi muda di berbagai negara. Animo masyarakat dan generasi muda untuk belajar pada program studi pertanian di berbagai perguruan tinggi meningkat pasca COVID-19. COVID-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya ketahanan pangan, keamanan pangan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal inilah yang mendorong dunia pertanian semakin diminati untuk memunculkan berbagai solusi yang berkaitan dengan pangan yang sehat dan aman bagi manusia. Melalui jejaring University Network for Tropical Agriculture atau UNTA, inilah berbagai topik terbaru dalam dunia pertanian dikaji dengan riset dan program lain agar dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan dalam dunia pertanian untuk mendukung ketahanan pangan setiap negara. You know, after COVID-19, many people, especially the young generation and the parent of the, like in my university, we have more students come to study agriculture. This year I got more than 6,000. Normally I just 4,000, but this year we got more than 6,000. Yeah, twice. Why? Because they think that agriculture very important. Agriculture product, food and healthy. I mean well-being for us is very important. Okay, so we should concern to this. Agriculture very strong because we consume every day for agriculture product. Yes. Geliat pemulihan ekonomi di berbagai negara dirasakan berdampak bagi industri pengolahan di Jawa Timur. Secara tahunan atau year on year, industri pengolahan Jatim pada tahun 2023 ini mampu menyumbang pertumbuhan hingga 1,21%, disusul oleh perdagangan besar dan eceran. Data yang dirilis oleh BPS Jatim ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi lokal maupun global cenderung mengalami perbaikan. Industri pengolahan Jatim saat ini merupakan primadona ekspor non-migas yang mampu mendominasi komoditas ekspor. Kenaikan permintaan pada industri pengolahan menjadi penanda bahwa aktivitas ekonomi di berbagai negara mulai pulih. Diharapkan dengan data tersebut, industri pengolahan Jatim tetap mampu tumbuh sehingga dapat membuka lapangan usaha yang lebih besar bagi masyarakat beserta dengan rantai pasoknya yang juga memberikan dampak lapangan usaha. Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2023, industri pengolahan menciptakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 1,29%. Sebenarnya sedikit saja dengan perbedaannya dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sama-sama 1,21, cuma yang khusus untuk yang industri pengolahan 1,209, sedangkan untuk yang perdagangan 1,206 kalau kita panjangkan digitnya. Kemudian untuk lapangan usaha konstruksi sebesar 0,55%, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,16%.
Semakin membaiknya perekonomian di Jawa Timur membuat berbagai sektor kehidupan menggeliat. Aktivitas industri, pariwisata, UMKM hingga ekspor-impor pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dibarengi dengan semakin membaiknya akses jalan baik jalur darat, laut, maupun udara. Hal inilah yang menjadikan sektor transportasi di Jawa Timur pada tahun 2023 ini mampu tumbuh paling tinggi hingga 13,90% dibanding sektor lainnya. Sektor transportasi menjadi media penopang pergerakan barang dan manusia dalam menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi Jawa Timur. Selain itu, kebutuhan akan pergudangan juga mengalami kenaikan atau mampu tumbuh sejalan dengan transportasi. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa aktivitas produksi industri dan juga perdagangan semakin membaik. Jawa Timur sebagai penghubung perdagangan kawasan Indonesia Timur dan juga luar negeri memegang peranan penting sehingga kebutuhan akan pergudangan juga tumbuh signifikan. Kalau kita lihat secara YoY, ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,24%, terlihat seluruh lapangan usaha itu tumbuh positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi itu adalah transportasi dan pergundangan yang tumbuh 13,90%. Dan pengadaan listrik gas yang tumbuh 12,91%. Terjadi juga peningkatan keyakinan konsumen terhadap permintaan domestik serta menggiatnya aktivitas sektor jasa. Itu yang mengakibatkan seluruh usaha itu menjadi tumbuh dengan positif. Puluhan anak dan remaja Indonesia ini, aktor maupun musisi, unjuk gigi menampilkan legenda Lutung Kasarung, cerita tradisional dari Jawa Barat. Karakter Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, dan lainnya dibawakan dengan apik dan mendalam oleh para remaja. Sementara anak-anak menyempurnakan pertunjukan lewat berbagai aksi. I think the message is a really good message to just love yourself and to not base anyone's, judgment on your looks or whatever. Legenda Sunda Lutung Kasarung mengisahkan Pangeran Guruminda yang dihukum menjadi seekor lutung dan harus mencari makna kerendahan hati untuk melepas kutukan itu. Dalam perjalanannya, Lutung Kasarung bertemu Putri Purbasari yang diusir ke hutan setelah memakai lulur beracun pemberian kakaknya yang licik. Pertunjukan selama 2 jam ini menampilkan 14 musikal. Perpaduan apik antara lagu tradisional seperti Tokecang, Bubui Bulan, dan Ampar-Ampar Pisang dengan lagu pop barat seperti Over the Rainbow dan sejumlah komposisi orisinal. Anak-anak ini tergabung dalam Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA yang berlatih selama 4 bulan untuk pertunjukan ini. Kita udah kayak berbulan-bulan latihan terus coming to KBRI, terus akhirnya sekarang udah kayak ke pay off gitu loh, selesai pentas. Hopefully our performance itu bisa membuat mereka tertarik dan suka dengan kayak Indonesian culture. Hopefully they want to learn more. Hopefully they're satisfied dan seneng. I personally very much enjoyed the costumes and all the jewelry. I really enjoyed the dance at the end with the fans. I thought that was beautiful. And all just like the names and the cultural aspect, the jungle, the animals, all of it. Tapi, yang belajar budaya Indonesia bukan cuma penonton. Ada juga orang Amerika yang tergabung di dalam band. So the first practice was a little awkward because, I was the only person that I could see who wasn't part Indonesian, but everyone's been super friendly and nobody's kind of looked at me any other way because I'm not Indonesian. Everyone's been really friendly and they just sound like they're glad to have me here to help. Bagi IKPA, melatih teater anak-anak menjadi cerita tersendiri. Memang penuh, harus sabar ya, kalau sama anak-anak itu kan harus sabar. Tapi mereka lucu-lucu, jadi setiap lihat anak-anak
capeknya hilang. Lewat teater ini, IKPA berharap dapat menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai keindonesiaan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA.